memberi, berbagi. Karena hidup ini tentang melepaskan pengakuan pada apapun yang kau miliki. Berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi apapun. Maka buat sahabat-sahabat besok yang ikut Abah bedah rumah, bedah majelis, dan juga bedah, insya Allah di adik kita juga ada 3 pekerjaan di Sukabumi ini. Ada 2 pondok. Tadi semua minimal kalian lakukan dengan tenaga. Saya tidak mampu bah dengan uang, tenaga lah. Tapi paling tadi surgamu adalah tenaga juga. Maka inilah susah juga diomongin bagi orang yang sudah ngerti kelahiran kembali. Panenmu hari ini adalah tergantung kebaikanmu pada makhluk di kehidupan yang sebelumnya. Terserahmu, percaya atau enggak. Percaya atau tidak. Surga itu adalah hasil perbuatan baikmu pada makhluk. Ingat itu. Ya. Karena tadi, kalau syariat itu pohon, maka ibadah-ibadah makhluk itu pohon. Berarti kalau begitu adalah instrumen, bukan tujuan. Tujuannya apa? Justru tadi buah. Apa buahnya? Akhlak. Bagaimana akhlak? Akhlaqu bihalaqillah. Allah itu menyayangi tanpa syarat. Allah itu memaafkan tanpa syarat. Allah itu adalah selalu menyatukan tauhid. Allah itu selalu memberi. Dan Allah itu selalu ada tangan di atas daripada tangan di bawah. Kan begitu. Itu syariatnya. Nah, tarikatnya adalah merupakan cabangnya. Ada untuk menyambungkan syariat. Syariat dibawa kepada tarikat. Pada hatimu. Untuk menyaksikan apa yang kau lakukan dengan tubuhmu pada syariat tadi. Sebenarnya adalah sedang menyaksikan asma Allah pada hatimu. Nah itu. Bukan justru adalah menjual adalah syariat bututmu. Menjual syariat tololmu. Syariat yang tidak tersambungmu. Kau bangga-bangga dengan merasa menyesatkan orang lain. Inilah yang hari ini yang terjadi. Maka marilah. Maka disinilah kita. Mari. Jadi ayat ini juga jelas. Wan nasara wasabirina man amana billah wal yaumil akhir. Yang beriman pada Allah dan yaumil akhir. Kemudian wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Ya. Lakukan amal soleh mereka itu adalah sana, ya. Kemudian mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya. Maka tadi kata Nabi, Yahudi menjadi 71 adalah kulum binar 1. Siapa dia? Yang tauhid. Karena orang tauhid itu adalah orang yang pasti punya kesadaran. Kesadaran siapa? Karena bilang sadar itu adalah jiwa. Berarti orang tauhid, orang yang sudah sadar dia tidak ada. Yang sudah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Di mana disebut sesat? Wong dia tidak pernah merasa memiliki hidup. Wong dia tidak pernah merasa memiliki amal. Wong dia tidak pernah bisa. Tetapi sahabatku, wahai saudaraku yang merasa paling benar, yang selalu mesesatkan orang lain, ketahuilah dengan cara inilah kami justru bisa. Tuhan menggerakkan tangan ini berbuat baik, menyayangi, memaafkan, mencintai. Tadi semua. Urusan agamanya sebagai ikuti Tuhan. Lakum dinukum waliyadin walana amaluna walau. Urusan dia. Kan Allah sudah menghitung begitu. Adapun kaitannya dengan sholat syariat. Bukan untuk dijual sholat syariat itu. Tetapi bagaimana min asyari sujudnya. Tapak buah setelah sujudnya itu. Maka itulah Allah berfirman Muhammadur Rasulullah walladina ma'hu asyiddau atau ala kufar. Ruhama'u bainahum itu menyayangi. Rahmau bainahum tarahum ruka'an sujada, selalu ruku dan sujud, hormat kepada apapun, tunduk patuh pada Allah itu ruku dan sujud. Tadi, ya, tadi, Bus kayaknya ada tamu di depan ini, ya, ini di lain dulu dimatiin. Ruka'an sujada, yabtaguna fadlam minallahi waridwana, ya, tadi semua, ya, marilah mencari keridhaan Allah. Kita ini hanya sebatas-batas mardatillah, mencari keridhaan Allah dengan menjadikan diri kita adalah hamba, sahabat. Ya. Maka jelas di ayat ini adalah siapapun yang melakukan Yahudi, Nasrani dan orang-orang beriman Yahudi, Nasrani, kemudian dan orang-orang Sabiin adalah siapa saja, bahkan Allah menyebut siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melaksanakan kebajikan. Kebajikan yang mana? Ternyata orang iman sodakoh, orang takwa sodakoh, orang ini hijrah sodakoh, orang khusyuk sodakoh. Iman yang sempurna adalah sodakoh. Tadi semua, ya. Jadi jangan dibalik, sahabat, ya. Jadi ingat, syariat itu pohon. Buahnya itu adalah
pada saat kamu sudah bisa berbagi dengan sesama. Itulah samroh. Pak Khalid adalah ahli pertanian, gitu. Menanam melon. Apakah Pak Khalid itu syariatnya hanya menanam pohon atau mengharapkan buah? Pasti mengharapkan buah yang manis, yang harum, kalau bisa besar. Itulah samroh. Maka sholatmu, puasamu, dikirmu, hajimu, umrohmu, sebetulnya ada instrumen. Islam, iman, ihsan itu alat untuk mencapai tujuan. Tapi tujuannya adalah mentajalikan sifat Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Allah yang selalu melihat makhluknya dengan pandangan yang baik. Allah yang selalu memaafkan semua kesalahan makhluknya. Allah yang selalu adalah memberi kepada segala makhluknya tanpa diminta. Allah yang selalu mengampuni. Maka dikatakan afuun karim, adalah dia memaafkan tanpa kamu minta. Inilah yang harus dipahami di penghujungnya. Dan demikian pula adalah bagaimana akhlak kepada Rasulullah. Karena Nabi Muhammad innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi kita harus berakhlak Allah dan berakhlak Rasulullah. Itulah samroh. Maka surga bisa diraih oleh siapapun yang berbuat baik. Ya. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, siapapun. Karena surga itu berkaitan dengan tanaman. Kalau nanam melon, Pak Khalid bawa melon, karena nanam melon. Kalau Pak Khalid besok nanam ganja, pasti panennya ganja. Maka itulah tadi. Di penghujung akhir perjalanan apapun, ada akhirat. Orang menanam melon, dunia. Akhirnya akhirat. Di akhir itu selalu ada samroh, buah. Hingga buahnya nanti Pak Khalid untung, apa rugi. Maka setiap penghujung itu adalah akhirat. Maka yang disebut akhirat itu akhir. Akhir hidupmu, akhirat. Akhir perjalanan dagangmu, akhirat. Akhir perjalanan kerjamu, akhirat. Akhir perjalanan apapun yang namanya akhir, maka selalu ada surga dan neraka. Itulah tentang surga dan neraka. Maka tetapi yang kalau misalkan dari ayat ini jelaslah Allah surat. Demikian pula senada di dalam surat Al-Maidah ayat 40 pun sama. Innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim wala hum yazanun. Maka demikian pula ayat ini menjamin orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, orang Sabiin, siapapun bahkan kata Allah, selama kamu ahsin kama ahsanallahu ilaika, maka kau akan meraih surga. Karena tadi, kenapa orang sekarang saling atau teriak ke surga? Karena dia masih surganya surga negeri dongeng. Padahal surga adalah kenyataan kehidupan pada saat engkau sudah kembali. Maka tanaman-tanaman, itulah kenapa Nabi bersabda ad-dunya adalah mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'ah, dunia itu ladang. Maka berarti akhirat itu panen. Dunia itu ladang. Pada saat kau tanam itulah ladang. Pada saat di penghujung perjalanan ada panen. Maka dari tanam sampai panen, maka ada penyemprotan, ada ini, ada pembersihan doni mildu, ada embun jelaga, di atas daun ada doni embun tepung di bawah daun. Itulah zikir jahar dan zikir hobi. Kenapa? Kotornya adalah kolbu luar dan kolbu dalam. Kalau tidak, maka akibatnya fotosintesis tidak terjadi. Fotosintesis tidak terjadi, maka tidak akan menghasilkan adalah stomata, di situ tidak akan menghasilkan untuk calon-calon buah sahabat. Jadi kalau begitu bukan masalah amalnya, bukan masalah nanamnya, tapi bagaimana proses itulah kenapa ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Maka sehebat apapun bibit yang kau tanam, bibit yang kau tanam sudah bagus, bibit tauhid. Tapi pada saat kau tanam tidak mengerti, maka sama seperti kau beli bibit unggulan yang luar biasa, kau tanam di ilalang yang sangat tinggi, maka seberapa banyak pun kau berikan pakan, berikan pupuk, maka yang tumbuh adalah ilalangnya. Maka inilah kenapa Nabi Adam diperingatkan. Fatalaqqa Adam kalimat Rabbi, ditalkinkan oleh Allah supaya Adam bisa berjalan kepada Allah dengan bimbingan Allah, sahabat. Pertanian mengajarkan kepada kita begitu gamblang. Di penghujungnya ada surga dan neraka, ada panen dan tidak panen. Ada panen yang membahagiakan, ada panen yang tidak membahagiakan. Maka kata Abah, surga itu bukan tujuan. Surga itu hanya rest area. Setelah engkau lelah, capek menanam, beramal, engkau
harus mendapatkan dulu, tapi harus lanjut. Lanjutkanlah jalan. Karena hidup adalah beretap.